bawain topik judulnya Let Love Lead the Way ya. Ya, jadi ini adalah level of consciousness theory ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya. Jadi intinya adalah kita manusia, kita punya energi ya. Semua dari kita, setiap orang dari kita tuh punya energi. Cuma ada energi yang negatif, ada energi yang positif. Energi yang negatif itu adalah berasal dari positif atau negatif energi itu tuh berasal dari feeling atau pikiran kita atau kondisi hati kita gitu loh. Dan pada saat saya konsult, terakhir saya mengerti kenapa pada saat di Q1, Q2 2021 itu kenapa saya nggak perform, kenapa saya nggak mendapatkan hasil yang saya mau. Kenapa? Ya karena saya berada di level fear. Fear itu artinya takut. Fear, saya berada di ketakutan. Takut apa? Takut nggak bisa promosi adik, dan takut tidak bisa start club seperti tahun lalu. Itu yang membebani saya di sepanjang semester pertama di 2021. Dan saya coaching dengan bantuan coach dinetralkan, dan terakhir saya bisa naik ke level courage. Jadi level courage adalah level berani. Berani dalam artian apa? Berani untuk percaya dengan kemampuan diri sendiri, berani untuk percaya dengan lu bisa meraih yang lu mau asal lu benar-benar mau. Dan yang kedua adalah neutrality. Neutrality artinya netral. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kita harus berusaha untuk tidak terlalu ngotot banget harus gitu loh. Hilangkan kata harus, tetapi kita melakukan ini kenapa? Kita harus bertanya, ketika kita prospek orang ini, kenapa kita mau prospek dia? Apakah karena kita pengen tahu, karena kita tahu dia butuh perlindungan ini, karena kita tahu dia adalah tulang punggung keluarga yang sangat vital, ataupun kenapa kita harus rekrut dia karena dia ada masalah keuangan, kita harus bantu dia untuk keuangan. Itu yang kita switch pada saat kita menjalankan aktivitasnya kita, gitu. In the end, pada saat saya menjalankan itu, saya menjadi happy, saya menjadi produktif. Jadi happy karena itu akan terpancar. Ketika kita benar-benar bantu orang dengan tulus, itu akan terpancar sih. Dan orang akan bisa merasakan ketulusan kita. Dan pada saat kita prospek sebagai agent pun, orang akan tahu bahwasanya kita nggak yang bohong gitu loh di bisnis ini gitu loh. Kita benar-benar showing care. Oke, kamu punya masalah keuangan seperti ini, mau nggak kita cari solusinya apa supaya kamu bisa keluar dari masalah keuangan ini. Mostly orang curhat ke kita, mostly orang cerita tentang masalah hidupnya, kalau nggak keluarga ya masalah cinta dan masalah uang sih. Itu doang, 3 doang gitu. Jadi ketika kita mendengarkan orang dan orang merasa didengarkan, ketika kita mau masuk untuk jual asuransi maupun masuk untuk rekrut, orang pasti dengar apa yang kita ngomong sih. Ya kembali lagi, tapi energinya kita itu harus dijaga, bukan ya untuk apa ya, untuk kepentingan kita doang gitu. Jadi ini yang gue pelajari, dan Indian adalah 1 bulan setelah itu adalah ada cerita ya. 1 bulan setelah itu magic moment itu datang ya teman-teman. Magic moment itu datang di mana karena saya udah happy, saya merasa yang mau kumpul sama orang yang gak ada beban, jadi saya kumpul aja. Dan saya juga nggak yang kayak otak itu di pikiran di jidat itu rekrut atau prospek udah nggak ada, tapi bener-bener let flow aja. Gue memang pengen kenal orang baru, pengen kenal pribadinya, pengen kenal masalahnya dia apa gitu, sehingga dia mau terbuka sama gue. Pikirannya cuma itu doang. Sampai satu momen saya keluar sama teman-teman, ada satu orang yang tiba-tiba ngomong, "Li, kamu di Prudential ya? Boleh nggak kamu tolong urusin klaim suami saya udah nggak keluar 3 tahun?" Saya bilang, ya udah Ci. Emang UP-nya berapa? 70 juta. Saya mikir, oh ya udah. Rumahnya dia itu rumah yang sangat sederhana sih, dan dia janda. 1 anaknya nggak di sini lagi, anaknya kerja di luar. Di saat itu saya merasa iba sih, dalam artian kayak oke, ya nggak apa-apa lah, tolong dia, atau juga nggak ada ruginya buat gua. Tapi saya tahu kayak ini case-nya bakal susah deh, soalnya ada masalah tentang nama ahli waris gitu loh. Saya pikir ini juga, saya nanya ke Bu Iren juga bilang ya itu agak panjang sih case-nya, Li, kalau kamu mau ngurus. Cuma saya bilang ya udahlah, give our best aja. Ya udah, saya bantu. Dan saya pun tahu pada saat saya mau berjuang dimanapun, ya
UP-nya cuma 70 juta gitu. Saya nggak mungkin setelah itu saya maksa dia untuk, atau bujuk dia atau prospek dia untuk jadi ambil insurance gitu. Tapi benar-benar hanya benar-benar tulus bantu dia aja, nggak kepikiran mau prospek dia karena gue rasa kemampuannya nggak di situ gitu. Ya udah, saya cuma bantu dia klaim dengan dokumen yang udah ada sebelumnya, and tiba-tiba duitnya cair aja. Jadi pas saya ngecek ke customer care ternyata udah ditransfer. Jadi tanpa proses yang gimana ya klaim itu cair. Itu benar-benar yang mujizat banget, magic moment banget. Dan karena saya tinggal di kampung, jadi cerita bahwasanya saya bisa ngurus klaim yang 3 tahun nggak cair itu kan cepat menyebar, dan itu menyebar ke bosnya dia. Jadi saya suruh setelah udah cair, saya bilang, Cici nggak mau jadi agent aja ya untuk tambahan. Nah kalau misalnya one day dia kan babysitter, saya bilang kalau one day anak ini gede, Cici nggak diperlukan lagi kan, at least kan ada income dari potential. Terakhir dia oke. Nah pada saat klaim itu keluar, dia cerita ke bosnya dia, dan percaya nggak percaya ya, saya nggak pernah ketemu pada saat prospek saya nggak pernah ketemu bosnya juga nggak tahu saya. Intinya bosnya nanya apa, dia nanya ke saya cuma voice note kirim WA ke bosnya, ke dia dan dia ke bosnya. Dan it's just deal like that, dan ya API-nya 700 juta gitu loh. Nah kejadian itu ya udah, goal saya selesai, adik saya selesai gitu kan. Dan saya pikir oke, itu bulan September, berarti saya punya 3 bulan untuk senang-senang, untuk traveling kemana aja, ke Bali kayak sebulan 2 bulan gitu kan. Tapi tiba-tiba Bu Iren ngomong ke saya, Li, saya itu akan sangat bangga kalau kamu bisa ngejar top AAD MRT sih. Saya langsung kayak, emang top AAD harus berapa Bu? 2M. Kamu fokusin 2M. Hasilnya gimana? Biarkan Tuhan yang bekerja. Saya mikir dong, sekarang saya 900 juta. 3 bulan lagi saya harus ngejar 2M. Gimana caranya gitu loh. Sedangkan saya mau prospek siapa lagi, mau rekrut siapa lagi di 3 bulan, gue rekrut orang emang bisa secepat itu jalannya gitu kan. Tapi kembali lagi, saya mikir satu hal, saya hutang budi dengan Bu Iren, saya hutang nyawa lah dengan Bu Iren kalau saya boleh. Saya nggak tahu itu balasnya seperti apa. Jadi tapi ketika dia ngomong, saya akan bangga sekali kalau kamu jadi top AD, itu langsung ya mengganggu pikiran saya gitu. Jadi terakhir ya oke, saya bilang saya usahain the best Bu. Nah pada saat saya memutusin seperti itu, ya ada aja ya, tiba-tiba si agentnya ini ngerekrut orang lain, teman-temannya dia, dan mostly teman-temannya dia ini orang-orang kaya ya, dan mereka ngambil polis pribadi dan ditambah sama keluarga ring yang pertama. That's why ada yang punya polis 14 polis. Tahun lalu saya coba minta review, dia nggak kasih. Terakhir ketika saya jelasin, ketika dia tahu si Anu bakal promosi AAD namanya AIAI ya, mereka pada panas semua. Jadi ya udah dikasih review polis, saya pindahkan semuanya ke tradisional, ke PCB, ke PPH, PCB ke warisan. Ya udah, akhirnya dari kampung saya, dari tebing ya, itu bisa AIAI itu ya promosi 5 AD gitu. Terus entah kenapa di bulan Oktober saya pengen ke Jakarta, cuma nggak tahu jelas sih, nggak jelas kenapa saya tiba-tiba pengen aja ke Jakarta. Jadi saya ke Jakarta, saya ketemu orang yang ngobrol dengan teman-teman lama, dan tanpa saya sangka saya bisa ngerekrut 2 orang ya. Pada saat saya ngerekrut 2 orang itu juga saya merasa ya, aduh ini mepet 2 bulan lagi, kayaknya ya biasa, ya udahlah untuk tahun depan aja gitu. Tapi ternyata mereka jalan dan mereka dapat customer nasabah, prospek nasabah dan nasabah yang lumayan. Ya udah, dua-duanya promosi combo gitu. Jadi ya saya nggak bilang gampang ya, semudah itu sih. Nah ya kalau teman-teman nanya apa sih gitu, kenapa sih bisa semudah itu, saya hanya bisa bilang ya, saya berusaha untuk being happy, saya berusaha untuk being positif. Dan ketika kalau misalnya ya pasti ada mental down ya, pasti ada emosi negatif ya, namanya hidup kan kadang kita berhadapan dengan orang atau ada masalah pribadi. Tetapi ketika kita tahu kita di level itu, kita akan cepat sadar apakah mungkin kita lagi marah nih sama orang,
Ya kita tahu berarti marah itu kan energi negatif. Kita harus buru-buru untuk bisa netralin ya dengan meditasi dan lain-lain gitu. Jadi ya seperti itu udah. Nah ketika kita bisa menguasai level energi ini, itu bakal gampang banget jalannya. Ya, boleh next. Ya jadi setelah top AAD selesai, ya top AAD selesai dan ketika Pak Martinus tahu saya punya banyak kandidat untuk AAD, ya udah saya di support untuk jadi leader of the year dan thanks God saya juga kaget sih saya menang leader of the year. Itu saya benar-benar kejadian yang sangat luar biasa dan saya nggak pernah terpikirkan bisa menang itu sih gitu. Next. Boleh next. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang level consciousness ini, sebenarnya teman-teman boleh beli buku ini ya. Jadi buku ini benar-benar deep banget dan dia akan ngebahas setiap level emosi kita gitu loh. Sometimes kita nggak sadar, kadang kita terlalu sombong atau terlalu bangga dengan pencapaian. Bangga itu adalah emosi negatif sih, energi negatif sorry. Ketika kita tidak sadar itu, ya kita juga akan jatuh gitu. Jadi ini buku bagus banget ya, David R. Hawkins tentang yang saya bahas tadi tentang level of consciousness. Jadi dia bahas setiap poin-poinnya. Kadang itu tipis banget antara itu, kita sampai nggak sadar sih bahwasanya kita lagi berada di energi. Jadi intinya adalah dari semua itu ya, saya mau highlight adalah dari pengalaman saya 2 tahun kenapa bisa secepat itu, saya bilang ya karena cinta sih. Jadi ketika kita bangun kondisi kita dalam kondisi cinta, kita bangun setiap pagi dan kita bersyukur untuk hari berikutnya, kita akan berusaha membuat hidup lebih baik untuk semua orang di sekitar kita. Karena kehadiran cinta segalanya berjalan lebih lancar. Saya ngejar top AAD itu bukan karena kepentingan saya, itu murni karena rasa cinta saya, rasa terima kasih saya ke Bu Iren. Saya bisa LOY Leader of the Year ya, saya juga rasa terima kasih saya ke Pak Martinus yang support saya selama ini gitu. Jadi apapun yang kita mau dalam hidup ini ya taruhlah cinta di dalamnya dan itu hasilnya akan luar biasa dan akan sangat mudah. Jadi itu aja teman-teman yang bisa sharing ya. Kecepatan nggak sih saya ngomongnya? Wah, luar biasa ya sharingnya. Saya sampai terpukau nih dengernya, hebat banget nih Celi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Keren banget nih. Berarti tahun ini ya promosikan berapa AD aja ya total ya? Tahun lalu saya promosiin 7 AD ya? 7 AD. Luar biasa. Dari kondisi saya di Juni itu adalah 200 juta API. Berarti tutup omset total berapa, Cih? 2,8 M. Wow. Amazing ya, TC ya. Dari 200 juta dalam 6 bulan sampai 2,8 M. Berarti 2,6 M dalam 6 bulan berarti ya? Yes. Dan itulah saya bilang, itu makanya itu adalah kekuatan cinta sih. Kekuatan cinta saya ke Bu Iren yang keluarga saya, Bu Iren ke saya, teman-teman MRT ke saya. Ya itu yang saya lakukan. Maksudnya itu goal yang saya tidak pernah pikirkan sih. Tapi kenapa terakhir saya kejar itu ya karena alasannya itu. Dan gimana caranya saya bisa katakan ya bukan berarti kita nggak kerja ya. Saya tiap hari ketemu orang, tapi ketika kita ketemu orang, percayalah orang akan merasakan energi yang kita. Dan apapun yang kita ngomong, ya mereka percaya dan mereka lakuin. Oke. Apa luar biasa ya? Oke, teman-teman. Wah. Malam boleh nanya? Ya, silakan. Malam Bu Lili, yang saya mau tanyakan, Bu Lili tadi kan sempat yang belajar ke coachnya waktu tentang consciousness itu kan awalnya kan di area fear ya. Nah itu untuk waktu Bu Lili meninggikan vibrasinya ke tinggi, ke courage, itu apa yang Bu Lili lakukan sehingga Bu Lili jadi lebih
happy, tanpa beban, dan akhirnya istilahnya aktivitasnya Bu Lili pun mendapat keajaiban gitu, magic gitu. Thank you. Jadi 2020 kan saya klub saya AAD kan. Jadi Juni ini kayak gak ada gambaran sama sekali, bahkan Star Club juga gak ada gambaran. Saya jadi takut, maksudnya takut malu lah, takut semuanya gitu. Saya jadi lupa bahwasanya sebenarnya dari awal sebenarnya kamu mau ngerjain insurance itu kan sebenarnya tujuannya kamu adalah kok sekarang kok jadinya kamu mengharuskan kamu jadi adik ya dengan lupa poin yang seperti itu. Jadi ketika kamu ketemu orang yang kamu lihat itu adalah orang ini bisa potensi nggak, ini mau cepet-cepet aja prospek rekrut atau ya seperti itu gitu. Itu kebawa, itu jadi kebawa gitu loh. Sedangkan satu lagi point of view-nya adalah siapa sih yang mengharuskan kamu harus startup tiap tahun? Siapa? Kan nggak ada. Kamu bukan karyawan. Kalau karyawan iya, kamu tahun lalu perform segini, omset segini, kamu tahun depan harus segini. Tapi di sini kan enggak. Di sini ini kan ya kita bukan dilatih untuk menjadi karyawan minded gitu. Kita harusnya tahu setiap hari yang kita lakukan, kita tuh sebenarnya membangun fondasi bisnis. Saya membangun branding saya. Jadi harusnya apa yang saya lakukan setiap hari itu saya nggak peduli hasilnya seperti apa, tetapi adalah gimana supaya orang kenal saya bisa memberikan manfaat, memberikan input ke orang, memberikan advice ke orang. Hasilnya gimana kan itu sebenarnya nggak dikontrolnya kita. Kenapa kita harus stres di hasilnya itu? Terus kenapa dibacakan saya punya kekuatan di mana? Saya punya kelebihan di mana? Saya itu terlahir itu sebagai apa? Dan apa saja yang perlu saya hindari? Jadi ketika saya mempercaya itu, oke, tapi disclaimer ya, human design itu kan ya itu namanya hitungan astrologi, which is benar bisa enggak. Tapi bagi saya adalah kalau hal itu bisa membuat saya lebih baik, yes, dengan teori human design itu. Ketika saya ikut human design, saya akan gede seperti apa, saya bisa menjadi seperti apa, dan saya terlahir seperti apa, saya punya keberanian. Dan saya merasa ya, oke, berarti tujuan hidup saya itu relate dengan bisnisnya ini gitu. Jadi itu makin buat saya kayak pede. Jadi ketemu orang yang pede dan tidak menarik diri dari komunitas. Karena sebelumnya ketika saya nggak perform, saya juga bahkan keluar kota, gabung sama orang, saya nggak mau. Saya merasa udah capek, kayak udahlah, nanti juga direkrut juga ya nggak jalan. Karena itu ada, dan selain level fear itu ada level apatis saya waktu itu. Saya kayak gue ngerekrut udah POP, udah prospek rekrut dia panjang, dengerin dia curhat masalah dia panjang, terus dia udah jelasin bisnis ini, udah di AAJI, dan terakhir bilang begitu aja. It's really weird. Maksudnya bener-bener buang energi saya sih. Saya udah males lah gitu. Ya kembali lagi, ketika dipikir berarti kan sebenarnya kamu bukan bener-bener mau nolong dia gitu. Kalau kamu memang tulus mau nolong dia, ya kamu ya sampaikan aja apa yang kamu sampaikan. Terserah dia mau jalan atau enggak, kan udah responnya, udah pilihan dia, dan kamu nggak boleh memaksakan diri kamu, ya dia harus jalan. Jadi ya seperti itu sih perubahan saya. Jadi waktu itu ya saya mau ketemu orang aja, mau ngobrol aja, dia mau gabung nggak jalan, ya udah nggak no hati. Ya terakhir ya orang mau jalan aja sih. Jadi kembali ke misi sama nothing tulus ya. Nothing tulus. Oke. Thank you. Sebenarnya kita nggak ditarget company loh, kita nggak ditarget perusahaan, kita yang menargetkan diri sendiri, dan targetnya kita itu harusnya relate dengan kembali lagi, kita di sini adalah membantu orang, baik proteksi maupun secara perubahan kehidupan. Tapi kalau kita belum ketemu orang yang benar-benar mau komit untuk berubah hidup, udah, kenapa kita harus terbebani dan down
mental kita down kan. Oke, thank you Bu Lili. Kita non-stop untuk edukasi orang. Thank you. Yuk. Ini ada sudah pertanyaan terjawab ya, Iya. Bu Yuliani. Ada pertanyaan satu di chat Ya, sudah jelas. Thank you. dari Pak Sutanto ya. Pak Sutanto bertanya, dalam pengurusan klaim yang sudah 3 tahun, yang tadi yang tidak cair itu, bagaimana poin-poin penting apa yang dibutuhkan dalam klaim agar cair? Maksudnya gimana supaya itu klaimnya dari nggak cair bisa jadi cair, itu gimana sih? Percaya nggak percaya, saya nggak ngelakuin apapun. Jadi saya benar-benar submit dokumen seperti agent awalnya submit dokumen. Okay. Saya tidak mengurus dokumen tambahan, saya nggak ngurus yang lain-lain. Just that. Makanya that's why teman-teman, ketika kita benar-benar tulus, kita benar-benar mau nolong orang, kita memang mencintai orang itu supaya mereka bisa lebih oke kehidupan dia. Alam semesta akan mempermudah. Jadi gimana caranya, poin-poin apa? Tidak ada, Pak. Dokumen saya exactly yang saya agent lamanya bilang, Pak, kasih saya dokumen semua yang Bapak kemarin submit di Prudential. Ya udah, dikasih, saya submit. Saya nggak pernah follow up. Karena kenapa? Saya sampai nggak follow up. Karena saya pikir ya kayaknya, aduh, ini case bakal panjang nih. Ya udahlah, pilih ya ke yang lain dulu. Sampai 1 bulan, 3 minggu, dia nanya atau Bu Iren nanya, saya lupa deh. Saya bilang, oh iya, saya belum follow up. Ya udah, saya telepon customer care. Oh, Bu, udah dicairkan tanggal sekian Agustus. Iya, serius Mbak? Iya, 70 juta. Ke rekening siapa? Ke Nicholas bla bla bla. Oke, Bu. Cik, tolong dicek beneran masuk. That's it. Tapi kalau boleh tahu yang sebelumnya nggak cairnya karena apa ya? Tahu nggak ya? Sebelumnya nggak cair itu karena nama anak ahli waris anaknya itu salah. Jadi anak ini pernah, jadi nama polis di anak itu beda dengan nama anaknya sekarang. Nah mungkin karena juga udah lama ya, udah 3 tahun, ya mungkin Indonesia juga nganggap ya udahlah, nggak ada yang klaim atau gimana, ya memang berarti memang benar ini ahli waris. Jadi ya gitu aja. Okay. Saya juga nggak mau bertanya kok bisa, kan saya nggak mungkin mau pertanyakan kok bisa cair. Nanti jadi nggak cair jadi bertanya. Oke, luar biasa. Oke, terjawab ya Pak Sutanto ya? Iya Mas, terjawab. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Yang mau tanya bisa langsung nyalain ini ya, mikrofonnya ya, atau via chat. Ini ada apa? Pertanyaan dari Bu Novia ya? Bu Novia. Novi minta apa ini? Materi Grand Design of Life 3 poin terbesar yang sangat mengena tentang apa Bu Lili? Oke. Ya, dari Novi ya. Grand Design of Life ya. Saya banyak, kembali saya banyak, nasabah saya kan mostly semua pengusaha ya. Terus saya banyak cerita, saya sering ngajak ngobrol deep ke mereka gitu. Tetapi itu semakin meneguhkan saya. Tadi saya juga baru chat sama Bu Iren, saya ngomong dari orang bisnis properti, bisnis macam-macam gitu. Saya rasa nggak ada bisnis yang benar-benar itu memuaskan kepuasan bagi kita sih selain di insurance. Jadi kamu boleh lihat di selain itu ya mostly pikiran adalah gimana cuan lebih besar, ekspansi lebih besar tanpa benar-benar memikirkan well-being atau memikirkan mental health dan lain-lain dari orang-orang ini. Sedangkan di bisnis ini saya introvert otomatis saya suka mendengarkan orang, saya suka mendengarkan cerita orang, dan orang juga suka untuk cerita ke saya. Kalau ditanya grand design of life saya itu apa ya, saya pengen ya belum secara detail ya saya menggambarkan, tapi intinya adalah saya ingin menjadi orang yang mempunyai dampak buat orang lain.
memberikan dampak banyak buat orang lain sih. Baik itu mungkin secara mental, tapi kalau mental kan saya harus banyak ikut coaching NLP dan lain-lain, itu saya belum ke level itu. Tapi at least secara keuangan ya saya bisa bantu orang di sana melalui bisnis ini gitu. Jadi somehow kedepannya saya pengen menjadi orang yang gak jauh-jauh lah ya, gak jauh-jauh sebenarnya kejadian pada saat award night Leader of the Year. Pada saat saya dapat Leader of the Year itu kayak Agency of the Year-nya Prudential sih. Tapi itu Leader of the Year kapasitas MRT Group. Ketika saya turun dari panggung, Bu Iren salamin saya dan dia nangis. Sejak saat itu saya berpikir kalau Bu Iren bisa seperti itu, berarti saya juga bisa seperti itu. Jadi untuk sekarang adalah saya hanya berpikir gimana saya bisa membantu orang. Yang pertamanya melalui bisnis ini, tapi kedepannya saya nggak tahu. Mungkin saya akan banyak belajar tentang coaching NLP dan ilmu-ilmu terapi yang lain, which is itu akan memberikan hal yang lebih lagi. Tetapi untuk sekarang yaitu kejadian di award night di award nightnya MRT, ketika saya melihat dia berkaca-kaca, saya tahu sebagaimana dia bangganya ya sebagai orang yang benar-benar nolong saya dari keterpurukan, dan saya mau jadi orang seperti itu gitu. So masalah uang dan lain-lain, percayalah teman-teman, ketika kita punya value, ketika kita punya memegang value itu dengan kuat, uang itu akan datang. Saya nggak bilang sekarang uang saya banyak atau gimana, tetapi thanks God, selama bertahun-tahun saya jadi karyawan, terus bisnis, ya saat inilah saya merasa kayak uang itu selalu ada di rekening saya. Gitu. Jadi, tetapi saya tidak menjadikan itu fokus. Fokus saya adalah benar-benar ya bantu orang. Kayak misalnya saya sekarang kenapa saya tiba-tiba bisa ke Jakarta? Karena tiba-tiba saya minta tolong sama orang untuk ngurus operasi kukunya, dan dia pakai asuransi lain. Dia minta saya untuk temenin kukunya ngurus klaim karena agentnya itu bilang nggak bisa klaim, nggak bisa cashless, dan kukunya bingung gitu untuk ngurus klaim begini. Tanpa saya pikir panjang ya saya datang hari ini, saya temenin dia tes lab. Terus ternyata ya memang agentnya nakal banget sih. Ada satu case, saya tahu penyebabnya kenapa dia nggak bisa cashless, dan itu benar-benar akal-akalan agentnya untuk dapat API dan komisi yang lebih gede sih. Terus tanpa saya prospek, tanpa saya sedikit pun saya berusaha menjual, benar-benar saya hanya bantu dia. Tadi sore dia bilang, kalau di Prudential asuransinya berapa? Di AIA dia ambil 60 juta, bayar 60 juta sebulan. Dia mau pindah ke Prudential, dan saya nggak jualan sama sekali, saya nggak suruh dia pindah, saya nggak apa, tapi dia sendiri yang ngomong dia mau pindah ke Prudential. Jadi makanya saya bilang, ketika kita memang punya niat untuk bantu orang, case saya dari 2020, dari 21 saya bisa startup 2020, saya bisa prestasi 2021. Poinnya adalah karena saya benar-benar mau bantu orang, dengar orang curhat, rumah tangganya 4 jam nangis-nangisan, saya dengerin. Tapi terakhir ya dia bilang, anak saya belum upgrade. Ini saya prospek, saya closingin semua keluarga. Start dari itu aja. Jadi ya itu sih. Kalau nanya keren bisa, saya belum pastinya seperti apa, tapi intinya saya mau, ya bukan cuma teori ya, tapi memang saya pengen untuk memberikan dampak buat orang.